Kecepatan informasi dan akurasi adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Hujan deras menyebabkan Jalan Kamal Raya Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkap Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi di Kertanegara. Sejumlah nama yang bertemu, diantaranya Abraham Samad dan Said Didu. Di tengah keberadaan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump, serangan udara Israel menggempur permukiman warga Gaza. Sedikitnya 30 orang dilaporkan meninggal dunia. Halo, apa kabar saudara? Di awal Februari 2026, selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Nene Ama, saudara. Informasi pertama kami awali dari Banten, saudara. Setelah hujan deras selama beberapa hari, jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Mandal Awangi, Pandeglang, Banten, ambruk. Gak ada sisa, gak ada korban, gak ada. Akses Sinar Jaya Panjang Jaya terputus total. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan kondisi jembatan yang ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten, saudara, pada Sabtu sore. Jembatan yang menjadi akses utama penghubung Desa Sinarjaya dan juga 3 desa lainnya, yakni Desa Panjangjaya, Desa Cukumbun, dan juga Desa Ramea, ambruk setelah diguyur hujan selama beberapa hari terakhir. Jembatan ini merupakan akses utama warga ke ladang, ke sekolah, dan juga pasar. Ambruknya jembatan diduga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang menyebabkan arus sungai deras dan struktur jembatan yang sudah tua. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jembatan. Ini jembatan ini akses utama apa gimana, Pak? Akses utama. Ya. Berarti warga tiap hari lewat? Wah iya, lewat sini. Secepatnya. Karena menuju akses yang lain. Saudara, hujan yang mengguyur Jakarta membuat jalan menuju Pelabuhan Perikanan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara terendam banjir. Banjir setinggi 20 hingga 30 cm merendam jalan menuju Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru. Akibat banjir, sejumlah pengendara sepeda motor mengalami mati mesin atau mogok. Sejumlah pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka di tengah banjir. Lagi bisa mancing. Mau mancing. Ini banjir, Bang, ya? Banjir. Ketinggiannya berapa senti, Bang? Sebetis, tapi yang di sini doang. Kalau sono mah paling semata kaki. Di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, saudara, banjir merendam Jalan Kamal Raya. Banjir menyebabkan pengendara melambatkan laju kendaraan mereka dan warga mengatakan pekan ini sudah 3 kali Jalan Kamal Raya tergenang banjir. Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi dan luapan kali.
Kan pada muter, di sini juga macet. Paling motor-motor doang yang agak bisa lewat. Ini udah berapa kali nih Pak banjir kayak gini, apa selalu? Udah ke 3 kali nih. Minggu ini? Iya. Ratusan rumah di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat hingga saat ini masih terendam banjir. Selama 2 pekan, warga bertahan di tengah banjir. Dan ini adalah visual udara di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Desa ini merupakan salah satu desa yang terkena banjir cukup parah dengan ketinggian air mulai dari 1 hingga 3 meter. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan. Akibat banjir, ribuan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yang Anda saksikan ini adalah visual udara di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Desa ini merupakan salah satu desa yang terkena banjir cukup parah. Ketinggian banjir di desa ini bervariasi mulai dari 1 hingga 3 meter. Dan banjir ini sudah berlangsung selama setidaknya 2 pekan. Akibat banjir, ribuan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, saudara, ribuan warga korban banjir di Karawang, Jawa Barat bertahan di pengungsian imbas belum surutnya banjir yang merendam rumah mereka. Warga pun terpaksa menempati sejumlah tempat pengungsian. Salah satunya adalah pengungsian yang dibangun oleh BNPB. Sudah 2 pekan, saudara, warga korban banjir mengungsi di pengungsian. Dan selama berada di pengungsian, warga hanya mengandalkan suplai makanan dari Pemda Karawang dan juga donatur, saudara. Saat ini saya berada di lokasi Dusun Pengasinan RT 04 dan saat ini kondisi banjir yang merendam pemukiman di lokasi ini adalah setinggi 1 hingga 3 meter dan kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan dan banjir tidak kunjung surut. Sudah 2 pekan banjir merendam permukiman warga di 23 desa di Karawang, Jawa Barat. Salah satunya di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ketinggian air pun tak kunjung surut hingga 3 meter yang hampir menenggelamkan rumah warga. Banjir yang tak kunjung surut pun kini berdampak pada rusaknya hasil pertanian warga. Abah Upun misalnya, lansia berusia 70 tahun harus kehilangan gabah sebanyak 6 karung akibat terendam banjir. Padahal gabah ini akan digiling jadi beras untuk bahan makanan selama 3 bulan. Ada 6 di rumah 2, tuh diambil ke sono 2, di desa mau digiling banjir, ya enak kebanjiran 2 karung. 2 karung. Iya, ini 2 karung, ini 2 karung, di dalam itu 2 karung, 6 karung. Rencananya ini buat persediaan untuk makan. Sekarang hilang, ya putus. Putus ya gara-gara banjir. Iya, putus. Terus tadi yang masih diselamatkan juga udah nggak bisa jadi beras? Enggak bisa. Abah Upun satu dari ratusan warga korban banjir yang harus merelakan hasil pertaniannya dan harta benda mereka rusak akibat banjir
yang tak kunjung surut. Data BPBD Karawang mencatat lebih dari 18.631 jiwa terdampak dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Dan berdasarkan data yang kami terima dari BPBD, masih ada 23 desa yang tersebar di 8 kecamatan yang saat ini masih terendam banjir. Mereka total jumlah pengungsi mencapai lebih dari 5.000 dan saat ini mereka belum mengetahui kapan banjir ini akan surut mengingat kondisi cuaca yang masih belum stabil. Hadi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Untuk mengetahui situasi terkini banjir di Karawang, Jawa Barat, kita sudah tergabung bersama jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Adi, selamat petang. Sudah 2 pekan, bagaimana kondisi banjir sore ini? Benar, sudah 2 pekan banjir merendam permukiman warga. Yang data yang kami terima saat ini ada 19 desa di 7 kecamatan yang terendam banjir. Dan saat ini kondisi banjir yang merendam 19 lokasi tersebut masih cukup dalam. Dan saya berada di lokasi Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan berdasarkan pantauan langsung serta data yang kami terima dari BPBD Kabupaten Karawang, kedalaman air yang merendam pemukiman warga ini mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Dan kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan tersebut yang mengakibatkan warga hampir 2.500 jiwa khusus di Desa Karangligar harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan wawancara dan informasi yang kami dapat langsung di lokasi bahwa selama 2 pekan tersebut warga harus bertahan dengan kondisi apa adanya. Kami lihat langsung dan kami pantau beberapa titik pengungsian yang berada di Dusun Karangligar ini. Mereka menempati sejumlah tenda yang dibangun oleh BNPB, BPBD, serta menempati sejumlah aula kantor desa serta rumah-rumah ibadah atau tempat ibadah untuk sekedar aman dari banjir yang selama 2 pekan ini belum surut. Dan mereka bertahan dengan kondisi apa adanya, artinya mereka tidur dan aktivitas di atas tikar serta alas terpal. Dan ini digunakan untuk tidur dan kegiatan lainnya selama berada di pengungsian. Mereka juga hingga saat ini masih mengandalkan sejumlah bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang serta donatur yang sukarela melakukan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan warga korban banjir di Desa Karangligar ini. Dan ini dilakukan warga karena tidak ada aktivitas yang dilakukan selama banjir ini. Mulai dari aktivitas pertanian serta perdagangan, ini juga ikut terendam banjir. Alhasil, kegiatan warga ini lumpuh, artinya perekonomian mereka ini tidak jalan karena kondisi banjir yang merendam pemukiman warga. Sementara curah hujan hingga saat ini belum bisa benar-benar stabil dan hujan seringkali turun yang menyebabkan ketinggian air ini masih terus naik dan surut. Dan selama 2 pekan ini kami hitung sudah 3 kali banjir dengan ketinggian cukup tinggi, artinya mencapai 3 meter hingga 3,5 meter, ini sudah terjadi. Banjir sempat surut dan menyisakan hanya 3 desa dan 3 kecamatan. Namun demikian, hujan kembali turun di wilayah Kabupaten Karawang serta wilayah hulu yang juga menjadi penyebab banjir di wilayah Kabupaten Karawang. Maksud kami wilayah hulu Citarum dan Sungai Cibeet juga menyumbang besar dari banjir di wilayah Kabupaten Karawang ini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa penanganan banjir di wilayah Kabupaten Karawang oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini ada beberapa tahap. Artinya tahap pertama yakni penanganan evakuasi serta penanganan saat warga berada di pengungsian. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Sosial serta BPBD ini menjamin pasokan makanan selama mereka ada di pengungsian tersebut. Sementara pihak lain atau dinas lain juga ikut membantu, mengingat area terdampak banjir saat ini atau di bulan ini cukup luas. Dan total data yang kami terima, total awal 60 desa, hingga kemudian hari ini sisa tinggal 19 desa. Oleh karena itu butuh penanganan dari sejumlah pihak, tidak hanya dari BPBD dan Dinas Sosial saja. Pihak-pihak lain juga ikut diterjunkan untuk bisa menangani banjir di wilayah Kabupaten Karawang ini. Selain itu upaya jangka panjang yang juga saat ini sudah mulai dikerjakan adalah pembuatan pintu air pengendali banjir yang saat ini progresnya sudah mencapai sekitar 10%. Dan ini tahap awal sebagai penanganan yang jangka panjang dan diharapkan bisa menjadi solusi atas banjir tahunan yang selama ini terjadi.
lebih dari 15 tahun kami hitung banjir yang terjadi di wilayah Desa Karanglegar ini sudah terjadi. Namun baru di tahun ini pemerintah menganggarkan untuk penanganan banjir secara permanen. Artinya nantinya jika pintu air ini sudah jadi dan sudah bisa digunakan, minimal bisa meminimalisir dampak banjir yang ditimbulkan oleh luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dan diprogreskan September nanti ini akan selesai digunakan dan bisa mengendalikan banjir di wilayah ini. Oke, pengendalian banjirnya sudah harus dipercepat, sudah 2 minggu. Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV, terima kasih. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi serangan udara Israel kembali menyasar permukiman warga Gaza di Khan Younis. Kantor media Gaza melaporkan, saudara, lebih dari 30 orang meninggal dunia akibat serangan ini. Kami juga menyoroti Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang mengungkap Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi di Kertanegara. Sejumlah nama yang bertemu, diantaranya Abraham Samad dan Said Didu.